Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Wajah baru. Oke. Saya Maya Uni Putih bersama dengan suami Pak Pendeta Thomas Riwu dapat kasih karunia. Terima kasih Bu Gembala dan bekerja di sini. Kalau kami bisa melayani di gereja di tempat ini. Haleluya. Bersama kami melayani di satu gereja lokal di Citra Raya Cikupa Tangerang ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nanti bisa lebih kenal lagi. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau sungguh amat sangat baik. Dan kebaikan-Mu melimpah nyata dalam hidup kami. Kami mau terus merayakan pribadi-Mu yang hebat hari ini. Dan merenungkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau gak pernah gagal Tuhan. Tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih karena di setiap musim kehidupan, di berbagai keadaan, Kau selalu ada di sana. Dan menyatakan bahwa sungguh Engkaulah Tuhan, Raja dan Juru Selamat bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami akan berdoa Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Oh, terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu untuk ucap syukur. Sepanjang minggu penyertaan Tuhan sempurna. Mungkin ada doa yang rasanya belum dijawab, tapi tetap mengucap syukur. Karena Dia sungguh amat sangat baik. Saat ini Roh Kudus menyatakan pribadi Bapa Surgawi yang begitu mengasihi setiap daripada kita. Dia yang memeluk Anda pagi hari ini. Dia yang menyatakan penghiburannya. Dia yang menyatakan kekuatan. Dia yang memberikan kesegaran yang baru. Kerala basyandara basikirala. Sinamarolere. Ada perjumpaan yang pribadi dengan Kau Bapa. Kebarul dibiar nama sekasih. Shibia babarul. Kami nikmati hadirat-Mu, nikmati pribadi-Mu. Thank you Jesus. Kirala masyara, kibarala masyara, barala barala sekarala kayana. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah
sesama. Terima kasih untuk kesegaran. Roh Kudus terus nyatakan apa yang jadi kehendak Bapa sempurna di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Yes, kami terus naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, ku
jalanku. Raja Allah perkasa, Ibu menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, sudah buktiku menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan Allah perkasa. 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 silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 18 April 2025 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara sendiri katakan sekali Yesus, sekali Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. Oh Yesusku,
cintakan. Oh sekali Yesus, sekali Yesus. Oh, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Setiap waktu, dan hatiku bersuka. Dan hati kami bersuka. Karenamu, ya lama oh ya lama shedekere ya la kinama ya lama shedekere ya lama 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 There ya is no one else beside you, Jesus. kinama ya lama shedekere. Hallelujah. Salga
me how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Dia lebih besar. Dia lebih berkuasa. Amen. Lebih besar, Dia yang paling besar, amin. And my heart will sing how great Dia yang memegang keluarga kita, Dia yang memegang usaha kita. Name above all name above. Tuhan, Kau yang pegang segala sesuatunya, Tuhan Yesus. You are worthy. Oh, kuasa dan keagungan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. And my heart will sing how great is our God. Dia yang lebih besar daripada segala Allah yang ada di dalam dunia ini. Dia yang lebih besar daripada segala penguasa yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah yang ada di dunia, penguasa yang ada di dalam dunia itu tidak kekal. Tapi Dia Tuhan kita, penguasa, Allah yang kita puji dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang kekal. Rabasyata gaya rabaya rabaya rabaya. Kinamaya lama sherebea la la la. Terima kasih Tuhan. Biarkan umat-Mu boleh terus mengalami kebesaran-Mu di dalam hidup iman mereka kepadamu. Sehingga mereka Tuhan terus bersorak dan memuji nama-Mu. Apa yang Kau mau pada saat ini ya Aba Bapa. Ini ibadah milik-Mu, ini adalah umat kesayangan-Mu. Apa yang Kau mau, kondisi apa yang sedang dihadapi oleh mereka, Engkau yang paling tahu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sedang gagal di usahamu, Engkau yang sedang gagal di pekerjaanmu. Dia Tuhan yang lebih besar, Dia Tuhan yang lebih dahsyat. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan sesuatu yang hilang, sesuatu yang dicuri, sesuatu yang diambil. Oh, Dia Tuhan yang lebih besar yang bisa memulihkan itu semua.
Ketika engkau mengalami kegagalan dalam bisnismu, ketika engkau mengalami kegagalan dalam usahamu, kau bisa taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang akan memulihkan engkau. Dia akan memberikan sorak-sorai kepadamu. Dia akan memberikan sukacita, kemenangan kepadamu. Dia akan memberikan kelimpahan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangannya ditaruh di dada mereka Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kegagalan di usaha. Mereka yang sedang mengalami kegagalan di bisnis mereka. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang bisa memulihkan mereka ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa. Secara khusus untuk mereka sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mungkin mereka sedang gagal di pekerjaan mereka. Mungkin mereka harus di PHK mungkin ya Tuhan. Mungkin mereka harus ditinggalkan ya Tuhan. Ataupun ada hal-hal yang lain yang terjadi di pekerjaan mereka. Mungkin mereka yang sedang berbisnis ya Tuhan. Mungkin modal mereka habis mungkin ya Tuhan. Hamba enggak tahu tapi Engkau adalah Allah yang maha tahu. Aku cuma minta kemurahan-Mu atas mereka ya Tuhan. Jangan bela namaku tapi belalah namamu sendiri. Karena aku mendengar itu daripadamu. Dan ada umatmu yang sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka dalam kebesaran dan kedaulatanmu ya Tuhan. Kau sanggup memulihkan Tuhan. Bahkan sesuatu yang sudah diambil. Sesuatu yang sudah direbut dari mereka sekalipun. Engkau sanggup mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terpujilah namamu. Itu janjimu buat kami ya Tuhan. Bapa sekarang berfirmanlah bagi kami. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Wow. Terima kasih buat tim profetik di gereja ini. Terima kasih juga untuk istriku satu-satunya sampai selama-lamanya. Ya, orang Jawa menikah sama orang Ambon. Ya. Orang Ambon, orang Batak, orang Indonesia Timur tuh begitu lahir sudah haleluya, haleluya gitu ya. Jadi ya kalau saya bisa nyanyi ya dikit-dikit karena dilatih sama istri. Gitu ya. Saya masih ingat dulu saya waktu latihan sama istri saya, dia sering mengoreksi saya. Nafasnya kurang begini, sampai kurang begini ya. Tapi ya puji Tuhan, itulah memang menyanyi itu tidak semudah yang kita kira Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi sesulit-sulitnya menyanyi tetap Tuhan itu selalu melihat hati. Haleluya. Jadi kalau kita walaupun suara kita sejauh timur sampai barat, ya, tapi tetaplah menyanyi dari hatimu yang paling dalam. Haleluya. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Hidup sukses yang apa? Mempermuliakan Tuhan. Seringkali banyak anak Tuhan alergi dengan kata sukses. Banyak anak Tuhan berpikir yang namanya sukses itu tidak alkitabiah. Yang namanya sukses itu bukanlah sesuatu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita itu hidup miskin di dunia, kaya di sorga. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ada di sini yang mau miskin di dunia, kaya di sorga? Saya nggak mau angkat tangan karena saya mau diberkati di bumi, saya juga mau diberkati di sorga. Jadi seringkali kata sukses itu didefinisikan dengan sesuatu yang sifatnya kedagingan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kata sukses itu didefinisikan dengan sesuatu yang sifatnya kedagingan? Karena sukses itu seringkali diukur dengan ukuran dunia. Padahal sukses yang Yesus ajarkan ukurannya jauh berbeda daripada dunia. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tetapi lewat firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 12 sampai yang ke-13. Kita bisa melihat bahwa Tuhan memang mau kita sukses. Berapa banyak jemaat Tuhan yang mau hidupnya sukses? Tolong angkat tangan. Tuhan, saya pendeta angkat tangan. Saya juga mau sukses. Ya, siapa di sini yang mau hidupnya gagal? Tolong angkat tangan. Enggak ada yang mau. Kalau ada yang mau, tolong
Angkat tangan, saya akan datangi engkau, saya akan foto dengan engkau, saya akan masukkan di sosial media saya, dan saya akan berkata agak lain sama ini orang. Semua orang pengen sukses, even pendeta pengen sukses. Kita pengen mengalami kesuksesan di keluarga, kita pengen mengalami kesuksesan di bisnis, di pekerjaan, bahkan di gereja kita pengen sukses. Berapa banyak para pendoa berkata, Tuhan biarkan jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Tuhan biarkan gereja kami mengalami pertumbuhan secara jiwa-jiwa. Itu bicara apa? Itu bicara sukses. Jadi nggak ada yang salah dengan sukses Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau percaya dan setuju dengan saya, tidak ada yang salah dengan kata sukses. Katakan seperti ini, ahem. Oke, kita baca firman Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sampai di sini katakan amin. Aduh Tuhan, saya kepingin Tuhan, pasti banyak anak Tuhan gitu kan. Saya kepingin saya nggak ngutang, tapi saya kasih pinjaman, saya kasih berkat kepada banyak orang. Haleluya. Ya, lanjut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan. Engkau akan tetap naik dan bukan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Dengan setia. Ini cuma baru satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab ada 350 janji Tuhan. Ada 150 sekian ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Bahkan ada banyak ayat di dalam Alkitab yang memang Tuhan menghendaki kita itu untuk sukses. Jadi saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, bahwa semua kita mau sukses. Bohong kalau kita bilang, Pak saya nggak mau sukses, bohong. Dunia memberikan dan mengajarkan kesuksesan. Dunia memberikan dan mengajarkan kesuksesan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, silahkan pergi ke Gunung Kawi. Engkau akan melihat banyak orang semedi di sana. Ngapain? Mereka pengen sakti tapi mereka juga pengen kaya raya Bapak Ibu Saudara. Ya, dan dunia memberikan itu. Dunia memberikan pengajaran dan memberikan juga cara bagaimana untuk sukses. Tetapi dunia memberikan sukses menurut ukurannya dunia. Tapi jangan lupa bahwa Yesus Tuhan kita juga memberikan dan mengajarkan juga yang namanya kesuksesan. Tapi kesuksesan menurut cara kerajaan Allah. Contoh sukses standar dunia dan standar kerajaan itu seperti apa sih ini? Kalau dunia berkata, kalau kamu bisa mendapatkan banyak, kamu sukses. Makanya orang bisnis selalu pengen untung. Betul nggak? Ada orang bisnis pengen buntung? Ada. Dunia mengajarkan kalau kamu mau mendapatkan banyak, maka itulah kesuksesan. Tapi kalau kerajaan Allah berbeda. Sukses menurut kerajaan Allah bukan karena engkau mendapatkan banyak. Sukses menurut kerajaan Allah ketika engkau berani memberi banyak. Haleluya. Memang kalau sudah mengatakan masalah memberi, itu rasanya aduh sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya percaya di sini jemaat yang suka menabur semua. Amin. Haleluya. Kita bisa melihat dari dua contoh ini. Sukses menurut dunia adalah apa? Dilayani. Itu sukses. Dunia mengajarkan seperti itu. Tapi berbeda dengan kerajaan Allah. Sukses menurut kerajaan Allah ketika engkau mau apa? Melayani. Hidup itu selalu dipenuhi dengan pilihan. Sama juga hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau sukses, sukses yang seperti apa yang kau harapkan? Makanya saya memberi tema hari ini, hidup sukses yang mempermuliakan Tuhan. Karena sukses secara ukuran dunia tidak selalu bisa mempermuliakan Tuhan. Tapi sukses menurut ukuran kerajaan Allah sudah pasti mempermuliakan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu sukses dalam pengertian standar dunia diberkati berlimpah-limpah, punya kekayaan. Kita nggak boleh, bukan seperti itu maksud saya. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa dunia mengajarkan sukses saat apa? Engkau kaya.
Dan biasanya kalau kita kaya ada banyak orang datang kepada kita. Tapi kalau kita mulai jatuh miskin ada banyak orang yang meninggalkan kita. Ya, makanya ada istilah, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Saya bersyukur saya menikah sama istri saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jangankan mobil, sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Bahkan saya ingat pertama kali saya pacaran sama istri saya waktu di Surabaya. Satu-satunya kendaraan yang saya miliki itu pun nyicilnya 3 tahun Bapak Ibu. Adalah apa? Sepeda motor Tiger. Tapi saya bersyukur istri saya itu tidak pernah nuntut macam-macam sama saya. Bahkan saya pernah satu kali di kota Surabaya, saya jemput dia ke kantor. Kita kan sama-sama full timer di kantor gereja, ya di GBI Rock Surabaya, di rumahnya Pak Timotius Arifin. Kita sama-sama kantor di situ. Saya ingat dari kos-kosan saya jemput dia. Ya, untuk kita ke kantor, saya jemput naik apa? Saya jemput naik becak, Bapak Ibu. Saya jemput naik becak dan dia nggak pernah ngedumel. Dia selalu senang apapun itu, saya bersyukur. Tetapi seringkali dunia ini mengukur kesuksesan itu dari kekayaan. Dunia mengukur kesuksesan itu kalau punya apa? Jabatan. Bahkan sekarang ini punya follower. Woi, followernya berapa? Waduh ya, followernya ribuan, bahkan sampai jutaan, woi keren ya. Cristiano Ronaldo, waktu dia sekali bikin apa YouTube-nya dia, channelnya dia, dalam waktu berapa jam langsung berapa juta gitu. Wah sukses, bahkan dikatakan dia adalah YouTuber tersukses pada waktu itu. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah dikalahkan atau belum ya. Tapi pada waktu itu ketika dia pertama kali bikin YouTube-nya dia langsung jutaan Bapak Ibu Saudara dari cuman hitungan jam saja, nggak sampai 24 jam kalau tidak salah. Jadi kesuksesan menurut ukuran dunia ditentukan dari follower. Bahkan sekarang pendeta juga berlomba-lomba mencari follower. Pendeta berlomba-lomba mencari pengikut di sosial media. Karena bagi pendeta kalau followernya banyak maka dia wah sukses banget. Itu menurut ukuran dunia. Apalagi punya pasangan yang ganteng atau cantik. Wah bodinya gitar Spanyol. Wajahnya putih. Ya wah seluruh badannya putih. Saking putihnya waktu minum kopi kelihatan di sini. Waduh, saya dulu mau menikah sama wanita yang gadis sanslik Bapak Ibu Saudara. Saya pengen punya istri dulu adalah apa? Wanita selain rambutnya gadis sanslik, saya kepengen punya istri juga apa Bapak Ibu? Putih. Gara-gara mungkin Bapak rohani saya, Pak Roni ya. Pak Roni itu kan istrinya rambutnya ya seperti gadis sanslik, putih gitu ya. Saya kepengen, sempat saya pacaran Bapak Ibu Saudara, bukan menikah, sorry. Pacaran. Ya, pacaran sama cewek yang seperti itu. Rambutnya segini, putih, orang Manado. Saya sudah bikin tempat tidur. Kan kalau di GBI itu kan ada tingkatannya Bu Gembala ya. PDP, PDM, PDT. Kalau PDP itu ada ininya, plesetannya. Pendeta pendapatan pas-pasan. Kalau PDM, pendeta pendapatan menengah. Kalau PDT, pendeta pendapatan tinggi itu plesetan. Walaupun kayaknya juga ada benernya juga sih. Gitu. Waktu itu sewaktu saya pacaran sama yang Manado, saya belum PDP. Jadi pas banget. Saya ngumpulin uang, saya bikin dipan, saya bikin lemari. Karena konsep saya pada waktu itu apa? Kalau menikah nggak punya dipan mau tidur di mana? Tahu dipan tuh Bapak Ibu? Tahu ya dipan ya, tempat tidur itu tahu ya. Nah kok kayaknya bingung saya dengar dipan gitu ya. Ya saya bikin dipan. Saya beli bahan sendiri, kayu-kayu, saya bikin lemari, pakaian. Karena saya pikir masa pakaian saya mau saya taruh di mana. Jadi 2 barang yang saya bikin waktu itu. Sudah tinggal nunggu hari H Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak tiba-tiba saya terima surat dari dia. Singkat cerita, saya diputusin Bapak Ibu Saudara. Dia menikah sama juragan tembakau. Saya untung nggak menikah sama dia. Karena kalau saya menikah sama dia, saya jadi juragan tembakau. Ya karena orang tuanya itu punya lahan tembakau yang banyak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Saya dapat Maya Uni Putih. Tapi dia lebih cantik daripada yang Manado. Maaf ya orang Manado itu ya. Maaf ya saya tidak ini. Tapi dia emang lebih cantik. Dia lebih luar biasa daripada yang kemarin. Tapi apakah itu disebut
sukses, belum tentu. Wah, kalau dihormati, dipuji-puji, maka engkau sukses. Ya, ada pendeta dengan begitu bangganya cerita sama saya. Saya itu kalau ke pabrik, semua anak buah saya cium tangan saya. Tapi dia menceritakan itu dengan kebanggaan. Dia menceritakan itu dengan sebuah sikap, saya membacanya kesombongan. Setiap kali saya masuk ke pabrik, tangan saya itu diambil sama anak buah saya, dicium. Apakah itu sukses Bapak Ibu Saudara? Sukses dunia tidak bisa dibawa kepada kekekalan. Tapi sukses yang Yesus berikan itu bisa dirasakan di bumi dan dibawa kepada kekekalan. Sukses gak salah. Yang salah adalah bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi sukses. Dan apa yang kita lakukan saat kita menjadi sukses. Sekali lagi, sukses tidak salah. Ya, yang salah adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi sukses. Dan apa yang kita lakukan saat kita menjadi sukses, itu yang salah. Mama saya menikah 2 kali, dalam pernikahan yang kedua dapat orang timur, orang Kupang, orang Sabu. Makanya saya dapat farmnya Riwu, Thomas Riwu. Itu dari pernikahan mama saya yang kedua. Papa saya yang kedua ini adalah orang yang ya kehidupannya cukup berada. Mobil ada 3. Ya, rumah sudah ada sendiri. Kita nggak sulit lah daripada pernikahan yang pertama daripada mama saya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa papa saya bisa sukses? Yang papa yang kedua ini adalah karena dia itu lama tinggal di Jawa dan dia punya ilmu Petruk Semar Gareng. Orang Jawa pasti tahu. Itulah yang disebut dengan kebatinan. Setiap malam Jumat Kliwon, papa saya selalu semedi di dalam kamarnya. Dia mandiin keris, bukan mandiin istri. Dia gak pernah mandiin anaknya, tapi keris selalu dimandiin sama dia. Ya, dia semedi di dalam kamar. Enggak heran, secara ukuran dunia dia dibilang sukses. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sukses itu enggak salah. Yang salah bagaimana caranya kita bisa menjadi sukses, itu yang salah. Papa saya sempat salah. Dia menjadi sukses dengan cara-cara yang salah. Dia pegang ilmu, dia semedi Bapak Ibu Saudara. Ya, dia cari cara supaya dia bisa sukses dengan cara keilmuan gaib. Papa saya itu yang kedua itu sakti, benar-benar sakti. Satu kali saya di kota Surabaya, ya dia nyetir kami berdua, saya di sebelahnya dia. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa ada polisi ngejar dia Bapak Ibu Saudara. Naik sepeda motor ngejar papa saya sambil bunyi wing 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 gitu ya. Bukan ambulan ya Pak ya. Polisi, betul-betul polisi itu ya. Terus tiba-tiba papa saya lihat di spion yang di dalam itu, dia lihat spion, dia cuma bilang gini, jatuh. Tiba-tiba saya dengar suara di belakang, gobrak, jatuh tuh polisi yang naik sepeda motor. Saya langsung liatin papa saya, gendeng. Sakti bapakku gitu. Ya, caranya salah Bapak Ibu Saudara. Makanya itu saya hari ini mau mengatakan kepada jemaat Tuhan, ayo kita mau sukses yang mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, katakan amin. Bagaimana caranya kita bisa sukses yang mempermuliakan Tuhan? Yang pertama, saat apa yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan gak bikin malu Tuhan. Engkau sukses. Amin. Kalau engkau dikasih 1 talenta itu kau kembangkan. 1 talenta itu kau betul-betul jaga dan kau kerjakan itu Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan kau sukses. Walaupun kau cuma punya 1 talenta. Jadi hidup sukses yang mempermuliakan Tuhan adalah apa? Waktu kita melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kerja sungguh-sungguh. Haleluya. Kalau bisnis sungguh-sungguh. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, apalagi. Ya, tadi saya sempat dengar dari Joshua. Ternyata Pak Budi dulu pemain gitar ya di gereja ya di Surabaya. Wow, luar biasa. Saya percaya karena kesetiaan beliau, karena segala pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, beliau dipercayakan menjadi seorang gembala. Itu luar biasa. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, makanya firman Tuhan itu gak pernah salah. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap apa? Hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Manusia. Jadi kalau kita kerja, ayo kerja sungguh-sungguh.
Kalau kita berumah tanggalah dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo suami-suami lebih tanggung jawab lagi sama istrimu. Amin istri-istri. Wah istri, wah ada yang kencang. Kalau yang pelan tuh mungkin takut. Ayo penuh tanggung jawab. Tapi jangan lupa juga istri-istri tanggung jawablah juga sama suamimu. Jangan kalau suamimu lagi nggak bisa kasih engkau uang belanja lebih, engkau marah-marah di rumah. Saya suka itu ada konten kreator tuh Kristen juga tuh yang badannya suami istri itu. Siapa saya lupa namanya, karena suka lewat di Instagram saya ya. Dia menceritakan pulang kerja istrinya marah-marah. Ya, marah-marah, terus dia taruh sepatunya dilempar gitu aja suaminya. Sayang kenapa mulai marah-marah? Terus ditinggal masuk, begitu istrinya beresin, di dalamnya ada duit, langsung dari yang marah jadi, wow ada duitnya gitu ya kan. Ya, buka baju, ya taruh di sembarangan, istrinya marah-marah, oh sayang kenapa, marahin. Terus begitu diangkat sama istrinya bajunya, di dalamnya ada duitnya, wah senangnya luar biasa. Ya. No, kita melayani suami kita melayani istri kita dalam keadaan suka dan duka. Amin. Kalaupun engkau belum dipercayakan anak, tetap bersyukur dia adalah pasangan yang terbaik. Tanggung jawab. Makanya Yesus berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. tahun 1995, saya bergabung dengan GBI Betani yang ada di Mataram, yang digembalakan oleh pendeta Roni Daud Simeon. Awal saya melayani di situ, motivasi saya satu, cuman mau kerja cari duit. Karena dulu waktu saya masih lebih muda daripada sekarang saya masih muda, rambut aja yang putih. Ya, tapi percayalah saya masih muda Bapak Ibu Saudara. Mungkin umur saya sama Joshua nggak jauh beda mungkin ya. Bedanya saya ada rambut, dia sudah nggak ada rambut gitu aja. Kalau ibadah kedua khotbahnya lebih santai ya, lebih enak ya. Kalau ibadah satu tadi saya ngejar waktu gitu. Ya, saya masih muda. Tapi 1995 ketika saya masuk pelayanan, motivasi saya cuma satu, cari duit. Kenapa saya cari duit? Karena saya berprinsip, kalau saya punya uang sendiri, bapak ibuku nggak bisa ngatur aku. Orang lain nggak bisa ngatur aku karena saya sudah punya duit sendiri. 95 saya bergabung di gereja GBI Betani, karena pada waktu itu ada lowongan. Apa yang saya lakukan? Saya kerja bikin warta di gereja. Waktu itu masih pakai mesin ketik. Srek gitu. Saya belajar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian sampai akhirnya saya mengalami pertobatan di situ. Singkat cerita saya mulai punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Bukan untuk mendapatkan uang, tapi saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tahu panggilan saya, singkat cerita saya belajar pelayanan lebih lagi. Apa yang saya lakukan? Saya ngepel gereja. Gereja di Mataram itu mungkin 5 kali atau 7 kali lebih besar lah. Atau bahkan mungkin 10 kali lebih besar. Jadi sekali nampung itu bisa sekitar 800 orang lebih. Karena kita beli gedung bioskop pada waktu itu. Gedung bioskop dibeli. Setiap hari saya ngepel gereja Bapak Ibu Saudara. Setiap hari saya nganter ibu gembala ke pasar. Setiap hari saya nganter anak gembala untuk sekolah. Ya, setiap kali ada pembicara tamu, saya ingat tugas saya bawain tasnya. Ya, tugas saya ngawal dia. Termasuk dulu waktu istri saya datang itu, dulu saya yang jemput dia. Karena waktu itu gereja di Mataram kan bikin live recording. Pak Roni panggil dia. Ya, Maya Uni Putih, siapa yang gak kenal. Haleluya, haleluya gitu kan. Jadi waktu dia datang saya jemput dia, itu tugas saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya belajar dan saya dididik sama Pak Roni untuk apa? Bertanggung jawab. Dan saya bersyukur didikan itu saya pegang sampai sekarang. Makanya sukses menurut dunia, waktu kita melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan bikin malu Tuhan. Amin. Kalau engkau berbisnis, engkau berumah tangga, engkau melayani, tanggung jawab dan jangan bikin malu Tuhan. Kemudian yang kedua, sukses menurut pandangan Tuhan dalam kerajaan Allah yang kedua adalah apa? Saat kita tahu apa yang menjadi kekuatan diri sendiri dan kekuatan orang lain. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah
mudah diputuskan. Jadi sukses itu adalah waktu kita tahu apa yang jadi kekuatan kita. Dan kita tahu apa yang jadi kekuatan orang lain. Kalau itu dipadukan Bapak Ibu Saudara. Wow, keren banget. Kita sukses di hadapan Tuhan. Amin. Suami istri masing-masing kau punya kekuatan. Haleluya. Ada suami yang pinter hitung-hitungan. Ada istri yang kurang pintar hitung-hitungan. Makanya suami-suami kalau ke mall itu adalah peperangan rohanimu suami-suami. Karena biasanya istri itu gampang digoda dengan 4 kata kalau ke mall. Saleh, sil, 4 huruf lah inilah ya. Inilah istri juga bisa menyempurnakan gitu ya, seperti itu ya. Tapi kitanya harus tahu kekuatan kita. Istri saya itu suka makan. Saya juga suka makan. Ya, tapi saya orangnya nggak sabaran. Istriku tuh sabarnya minta ampun. Jadi kita ini sama-sama tahu kekuatan kita. Itulah yang disebut dengan sukses menurut ukuran Tuhan. Kalau suami istri nggak tahu kekuatannya masing-masing, nenek bilang berbahaya. Betul. Istri nggak bisa masak, kamu paksa masak. Aduh, percayalah. Ya, bisa kolesterol darah tinggi nanti. Sudah kalau istrimu nggak bisa masak, udah biarin, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ya, mending kau sehat umur panjang daripada kau paksa istrimu masak, tapi hasilnya, aduh Tuhan, asinnya minta ampun. Udah, Pak istriku cuma bisa masak telur, enggak apa-apa, masak telur itu telurnya sudah, itu paling the best yang bisa dia masak sudah. Saya masih ingat ketika istri saya, kita menikah pertama kali dia masak buat saya, tahu nggak masakan apa? Sop born-born. Orang Ambon. Orang Ambon kan born-born. Gitu. Dia masak, kemudian dia tanya sama saya, gimana rasanya? Saya bilang, enak. Tapi habis itu saya bilang, tapi lebih bagus lagi kalau jangan terlalu asin. Tapi ternyata itu memotivasi dia. Sekarang masakannya hauce. Anak kami tiga-tiganya itu ngefan masakan maminya. Termasuk bapaknya juga. Kita tuh punya kekuatan. Saya orangnya gak sabaran. Saya kalau kepingin sesuatu, saya pengen beli. Keluar handphone terbaru kan, yang belum masuk ke Indonesia. Saya bilang sama istri saya, Inta aku pengen. Jangan. Inta aku pengen. Jangan, dia bilang. Karena dia bendahara di rumah tangga kami. Dia main queue-nya. Semua yang saya terima mengalirnya ke dia soalnya. Gaji saya 100% semua ke dia. Begitu bendahara udah bilang jangan ya saya taat. Tapi saya bersyukur. Coba kalau saya nggak sabar. Cicilan 24 kali. Kan tanggal 11 April sudah masuk kan ke Indonesia kan. Itu yang nggak boleh masuk itu. Saya bersyukur. Ternyata memang cara Tuhan. Akhirnya apa? Tiba-tiba singkat cerita ada orang yang memberkati saya. Handphone yang saya kepingin yang belum masuk ke Indonesia. Coba kalau saya nggak sabar waktu itu. Ini bojoku ini luar biasa. Haleluya. Kita suami istri harus tahu kekuatan. Sama pelayanan juga kayak gitu. Harus tahu kekuatanmu di mana. Gembalamu, pemimpinmu kasih arahan. Pak aku pengen nyanyi. Oh kamu pengen nyanyi. Dites nyanyinya sejauh timur sampai barat. Jangan dipaksa nyanyi. Amin. Mungkin kekuatanmu cuman asyir. Asyir itu menentukan jemaat kepahitan atau tidak. Loh betul. Betul, asyir itu menentukan. Jangan dipikir cuma salaman itu gampang. Di tempat kami, saya nggak usah ngomong di tempat inilah. Di tempat kami, ada yang kecewa. Saya terima report dari full timer. Pak Gembala, si ini kecewa. Kenapa kecewa? Gara-gara asyir waktu salaman, dia salaman tapi nggak ngelihat mukanya jemaat. Kecewa. Loh, itu coba. Jadi kalaupun engkau cuma dikasih kepercayaan untuk jadi asyir, lakukan itu dengan sukacita, katakan amin. Iya. Siapa yang asyir di sini? Tolong angkat tangan asyir.
Ada? Oh itu AC dah. Apalagi kalau AC lihat Bapak. Woi, sinar kemuliaan gitu. Keren. Loh, kita semua punya kekuatan masing-masing. Amin. Ya, saya cuma pesan. Ini saya tidak ada pesan-pesan sponsor ya. Saya cuma pesan, dukung Ibu Gembala di tempat ini. Amin. Topang beliau jadilah Harun dan Hur sesuai dengan kekuatanmu masing-masing. Yang ketiga, ya enak aku kalau khotbah yang ibadah kedua, Jos. Aku kaitannya ibadah dua aja lah, aku baca canda. Ya. Yang ketiga, ya Mazmur 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sukses yang ketiga menurut kerajaan Allah adalah apa? Waktu kita berani mati bagi diri sendiri dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Sukses. Saya dulu pengen jadi tentara. Kenapa saya pengen jadi tentara? Enak, gagah, pegang senjata, hormati. Saya pengen jadi tentara Bapak Ibu Saudara. Sampai saya tahu ternyata panggilan saya bukan tentara dunia tapi tentara Kristus. Amin. Kita ini harus mati bagi diri kita sendiri. Saya ini orangnya itu, saya itu lahir di Semarang, besar di Surabaya. Dan kalau orang Surabaya pasti tahu tempat ini, Manuan Mukti. Saya besar di situ di tengah-tengah lingkungan yang padat, yang kalau meso, meso Bapak Ibu Saudara, memaki, itu orang Jawa terutama Jawa Timur, Surabaya, itu kalau kasih makian, itu kalau di musik itu saya mengistilahkan itu groove banget ya pokoknya. Pokoknya kalau makiannya orang Surabaya itu kayaknya, gimana gitu ya. Saya besar di tengah-tengah lingkungan yang padat, yang biasa dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga 2 kali mama saya mengalami broken dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Saya lihat bagaimana abah saya lihat bagaimana papa saya yang riwu ini waktu sebelum bertobat kasar sama mama saya lihat sendiri. Saya lahir di kota Surabaya seperti saya katakan tadi, saya besar dengan situasi yang udah luar biasa. Luar biasa jahatnya maksudnya. Luar biasa kotornya, luar biasa gak benernya. Sampai saya pada satu titik itu ternyata membentuk karakter saya Bapak Ibu Saudara. Saya jadi orang yang keras, saya jadi orang yang suka ngatur. Ini istri saya nih waktu itu belum jadi istri, jadi masih pacaran, ini korbannya. Dia satu kali dia stres, dia teriak, aku gak tahan sama kamu. Ini belum menikah. Dia potong rambutnya sendiri. Pakai gunting dia potong rambutnya sendiri. Untung dia gak salah potong lehernya, rambutnya gitu. Dia potong, karena apa? Dia stres. Gimana gak stres? Saya mau ngatur dia. Dia pelayanan ke Australia, baru mendarat saya telepon, pulang kamu. Belum jadi istri. Masih seperti itu gobloknya saya tuh dulu seperti itu. Saya gak pernah malu untuk saya berkata. Kenapa? Karena saya pengen menyaksikan ini supaya kalau ada orang yang goblok kayak saya, bertobatlah kau. Kita harus berani mati bagi diri kita sendiri. Amin. Sampai pada satu titik saya mengalami pemulihannya daripada Tuhan. Kita ini harus mati. Saya serahkan masa depan saya serahkan hidup saya mau berkarakter seperti Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya ini tadinya mengembalakan 2 tempat di Jakarta. Saya wakil gembala dari pendeta Roni Daud Simeon di Four Seasons di Kuningan. Saya wakil gembala. Pengusaha-pengusaha banyak di situ. Saya gembala di KGCFX Bapak Ibu Saudara, di Sudirman. Saya sama istri saya sudah komitmen Jakarta is the last city for us. Siapa yang gak kepingin masuk Jakarta sih? Bohong kalau gak ada hamba Tuhan yang pengen masuk ke Jakarta. Ya, saya waktu itu posisi sudah di Jakarta, singkat cerita tiba-tiba Pak Roni panggil saya, Thomas, kamu pindah ke Citra Raya. 20 tahun lebih saya sama beliau, saya selalu berkata siap, tapi saya nggak berani nolak langsung, saya nolaknya secara halus. Saya kan punya istri, saya harus rundingan dulu sama istri saya. Oh iya kamu rundingan, sepanjang jalan kenangan itu Bapak Ibu Saudara. Karena waktu itu kantor di Menara Gracia, rumah di Villa Melati Mas. Sepanjang jalan kenangan itu, saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ingatkan istriku
bahwa kami punya perjanjian Jakarta Istilah City. Tuhan ingatkan, Tuhan sentuh hatinya dia. Oh laba. Wah, bahasa Arab semua ada Bapak Ibu Saudara. Sampai rumah saya ketemu dia, saya bilang, Inta, Babe suruh kita pindah ke Citra Raya. Tahu jawaban istri saya apa? Jakarta Istilah City? Bukan. Dia bilang begini, kita prajurit, dimanapun Tuhan utus kita siap. Saya liatin dia, saya bilang, Four Season harus dilepas. KGC harus aku lepas. Aku gak bisa pegang 3. Kita hamba Tuhan. Kita siap diutus kemana. Langsung melorot aku. Gak sido Jakarta Istilah City. Tapi saya bersyukur ketika saya belajar menyerahkan kehendak saya. Saya masuk ke Citra Raya. Kemuliaan lebih besar Tuhan nyatakan. Apakah karir saya secara pelayanan mati? Justru kalau di Jakarta itu zona aman buat saya. Makanya Pak Roni berkata, Thomas sudah cukup kamu di belakang saya. Kamu sekarang ada di depan sendirian. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau kita berani mati bagi diri kita sendiri, Tuhan akan angkat kita tinggi. Yang keempat, waktu kita bekerja keras, rajin, bukan pemalas, itu sukses. Jadi anak Tuhan itu jangan, pertolonganmu begitu ajaib, gak kerja. Males, isone mek buka tangan. Tolong ya. Bahkan sekarang pakai sosial media jadi alat pemberitahuan kemana-mana. Sosial media kan harusnya jadi alat yang baik kan. Tapi kita banyak melihat anak-anak Tuhan pakai status di sosial media. Tuhan, tolong aku Tuhan. Gitu ya. Imannya bisik-bisik, no. Kita gak usah iman bisik-bisik Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memberkati kita kalau kita mau kerja. Amin. Makanya di gereja kami bantuan diakonianya itu bukan bantuan diakonia yang sifatnya continue ataupun sifatnya itu hanya sekedar diterima gitu saja. Kita mendidik orang betul-betul. Apa yang kamu bisa? Aku bisa ini. Kita cariin kerjaan. Karena Tuhan itu mau kita rajin. Betul nggak? Amsal 10 ayat yang keempat berkata tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Ini pemain keyboard ini kesukaanku ini. Siapa namanya? Jonathan. Woi, mau main. Tapi ya dari sentuhan tangannya dia menjadikan dia diberkati. Dulu saya ingat aku mobilnya bukan itu kan. Gitu. Sekarang mobilnya udah ganti ya Lydia. Keren. Ini keren. Jadi orang yang rajin tuh pasti diberkati. Amin. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, makanya jangan malas-malas. Rajin pelayanan, rajin. Iya, orang nggak kerja, terus tiba-tiba punya konsep apa? Tumpangi tangan mobil di showroom. Lah orang beli bensin aja raiso, numpangi tangan. Ya bekerjalah dulu yang giat gitu loh. Saya percaya Tuhan tuh bertanggung jawab kok Bapak Ibu Saudara. Lah kalau engkau nggak bisa beli bensin terus dikasih BMW, mau buat apa itu mobil? Buat pajangan di rumah? Kan enggak. Ayo Bapak Ibu Saudara jadi orang yang rajin, jangan malas. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergi kepada semut." Malu loh sebetulnya kita itu. Disuruh belajar dari semut yang kecil. Kenapa semut itu kecil? Salah satunya dia itu mau bekerja keras. Dia mau nabung itu, makanya yang nggak mau nabung-nabung belajar tuh dari semut. Dia tuh nabung makanannya Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak percaya selidikin aja, lihat itu rumahnya semut. Bisa kelihatan nggak? Kalau nggak bisa kelihatan pokoknya percaya aja sama saya sudah pernah. Itu kok baca, baca bukan lihat. Tapi saya mau berkata, kita harus bekerja keras. Pelayanan juga harus, nggetu. You know nggetu Bapak Ibu Saudara? Apa ya? Nggetu itu apa ya? Apa ya Jonathan ya? Apa Bu Gembala? Tekun, tekun. Nah itu dia, tekun. Pelayanan itu tekun Bapak Ibu Saudara. Pelayanan itu harus tekun. Bekerja itu harus tekun. Satu kali istri saya ini punya langganan dulu waktu kantornya di Meruya. Langganan bubur, istri saya itu suka bubur. Dia punya langganan bubur di salah satu pasar di daerah Meruya. Ya, Taman Aries. Tukang buburnya itu bukan anak Tuhan. Betul ya Indah ya? Bukan anak Tuhan. Dia cuma buka
gerobak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya sama istri saya ketemu sama tukang bubur itu di Plaza Senayan. Saya sama istri saya diundang sama jemaat makan di food court. Kita ngobrol sama tukang bubur itu. Dia sudah biasa ke Plaza Senayan Bapak Ibu Saudara. Dan tempat makanan favoritnya dia adalah mana? Sushi teh. Masya Allah Tuhan. Pendeta diajak makan di food court. Ini tukang bubur sering ke Plaza Senayan makannya di Sushi teh. Keren ini tukang bubur ini. Tapi nggak heran. Nggak heran dia rajin. Di saat yang lain masih tutup, dia udah buka. Makanya pagi-pagi kalau sebelum ke kantor, istriku tuh selalu minta diantar ke situ, beli bubur. Kalau nggak salah kan ada pepatah Cina kan, burung kalau bangun pagi-pagi dapat makannya duluan lah, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi ya orang yang rajin itu pasti dapat. Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Ojo ngisi-ngisi ini Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Rajin, sungguh-sungguh. Ya. Terus next yang berikutnya yang terakhir. Aku mengasihi mereka yang tidak punya alasan untuk kita kasih. Artinya apa? Sukses menurut ukuran Tuhan adalah kalau kita bisa mengasihi mereka yang mengecewakan kita. Itu sukses. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi sukses menurut ukuran Tuhan. Kalau kamu mengasihi musuhmu. Kalau engkau mengampuni orang yang menganiaya kamu. Sukses. Tidak mudah mengampuni. Sekian tahun saya dendam sama abah saya. Kalau saya panggil abah berarti sudah tahu ya. Sekian tahun saya dendam. Dan ternyata itu menghambat karir pelayanan saya. Tapi ketika dalam satu KKR bicara tentang pengampunan, saya orang pertama yang maju ke depan. Saya tersungkur di situ. Saya minta ampun sama Tuhan saya dan saya lepaskan pengampunan buat abah saya. Waktu itu abah saya sudah meninggal. Tapi waktu saya melepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara, hatiku plong, hatiku tenang. Dan di situ Tuhan mulai percayakan hal-hal yang luar biasa. Jadi saya cuma mau berkata, orang bisa mengecewakan kita. Ampuni mereka yang mengecewakan engkau. Amin. Mungkin cianmu diciak sama orang. Sampai sekarang gak balik-balik. Kalau Tuhan suruh, Tuhan bicara secara khusus kepadamu, ampuni aja Bapak Ibu Saudara. Pak pendeta gak tahu sakitnya di mana, bukan cuma di hati, di kantong dan di tabungan. Ya. Saya sama istri saya pernah nabung berbulan-bulan, mungkin 3-4 tahun kali. Kita nabung Bapak Ibu Saudara, cuma dapat 12 juta, singkat cerita. Itu diciak sama orang sampai sekarang gak balik-balik itu uang. Tapi ya gak apa-apa. Kami lepaskan pengampunan buat orang itu. Jadi waktu kita bisa mengasihi, waktu kita bisa mengampuni, itu sukses di hadapan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, tolong pemusik maju ke depan. Kalau kita punya ketulusan dan juga kejujuran. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Ayo. Jadilah tulus, bukan bulus. Jadilah jujur. Saya sama istri saya selalu jujur. Istri saya sama saya selalu jujur. Satu kali ada seorang wanita WhatsApp saya. Dia pakai kata shalom. Ya, namanya shalom ya, saya pikir ya anak Tuhan lah ya. Saya juga ganti shalom. Kami terlibat pembicaraan di WhatsApp. Waktu itu saya lagi di luar, istri saya di rumah. Dari pembicaraan itu tiba-tiba dia berkata seperti ini, saya mau dong jadi istrimu. Wow, gak ada siapa-siapa di situ. Saya bilang lagi, sorry saya sudah punya istri. Ya saya mau kok yang kedua. Nah ini maksa banget ini cewek ini kayak gitu. Aja sampai rumah,
Saya langsung datang kepada istri saya langsung kasih lihat WhatsApp-nya. Saya selalu terbuka, saya selalu jujur sama istri saya. Suami istri, bahaya kalau kau menyimpan sesuatu yang kau simpan dan kau nggak terbuka sama istrimu, itu berbahaya. Sama dalam kita bekerja. Kita harus punya ketulusan dan kejujuran. Kalau sudah untung ya untung. Jangan bilang, wah ini belum balik modal, padahal sudah balik modal. No, kita harus punya ketulusan, kejujuran, tapi kita cerdik. Seperti merpati dan tulus. Ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Balik ya Bapak Ibu. Tapi saya mau mengatakan kepada setiap kita, ayo milikilah ketulusan dan kejujuran. Tolong next. Tulus dan jujur itu modal utama untuk kita diberkati Tuhan. Amin. Kesimpulannya, jangan kejar sukses dari dunia, karena akan membutuhkan pengakuan. Tapi kejar sukses yang Yesus berikan. Walaupun gak diakui gak apa-apa. Yang penting Yesus dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Kiramaya lama syiri. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora bayara. Suami istri, kau bisa bergandengan tangan. Kau yang bawa istrimu, kau yang bawa suamimu, kau bergandengan tangan. Tuhan, aku berdoa jagai keluarga, lepas keluarga yang ada Tuhan Yesus. Jagai keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Supaya ada kesuksesan di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Tapi juga ajar mereka untuk mereka mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Harapanku, tolong anak-anak-Mu ini Bapa. Tolong mereka. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Saya akan bacakan firman Tuhan ini sekali lagi bagi jemaat. Kalau engkau percaya, engkau bisa ucapkan amin dengan mulutmu. Biarkan imanmu dibangkitkan. Saya akan bacakan kembali Ulangan 28 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Tuhan yang akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Bapa, hamba melepaskan firman Tuhan ini bagi jemaat-Mu. Supaya mereka mengalami kesuksesan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan. Turun ke atas Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Barisan depanmu adalah kemuliaan Tuhan. Adalah kemurahan Tuhan. Dan barisan belakangmu adalah kesaksian yang harum di hadapan Tuhan.
Tuhan yang akan membawa engkau menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Tuhan akan mengembangkan daerahmu ke kanan dan ke kiri. Dan engkau akan mengalami kelimpahannya daripada Tuhan. Jadilah orang-orang yang rendah hati dan mau berbagi dan mempermuliakan nama Tuhan lewat harta benda yang kau miliki. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat di dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Turun atas Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.